Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mafi Muskila dari Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tahun 2021. Di sini saya akan memaparkan tugas saya mengenai kualitas pendidikan yang lebih baik berdasarkan pembentukan karakter, peradaban, faktor sosial, budaya, ekonomi maupun politik, dan pemikiran-pemikiran ahli pendidikan. Menurut saya, saat ini banyak sekali peserta didik yang karakternya sudah melewati batas, dengan kata lain, menyimpang. Pendidikan karakter dan nilai-nilainya membantu mereka dalam membentuk dan mengembangkan karakter menjadi lebih baik. Diharapkan, dengan terciptanya pendidikan karakter bisa memberikan dampak bagi generasi muda untuk menyiapkan masa depannya. Untuk membangun peradaban yang berkualitas, membutuhkan orang-orang yang sudah maju akal pikirnya, dan karakternya bisa menjadi suri tauladan bagi orang lain. Banyak sekali budaya asing yang sudah mulai berkembang di Indonesia. Dengan majunya teknologi, komunikasi, dan informasi, masyarakat semakin tidak lagi menghargai budayanya sendiri. Hal tersebut bisa dikatakan sebagai lemahnya karakter budaya bangsa. Karakter pendidikan bertujuan untuk memperbaiki kemajuan peradaban yang ada dan juga menyaring segala bentuk persoalan yang bisa merusak pendidikan di Indonesia. Dalam membangun bangsa yang madani dan berkarakter terpuji melalui pendidikan, pendidikan sendiri itu diartikan sebagai hal yang sangat penting dan berperan dalam setiap arus perkembangan zaman yang ada. Seperti di era globalisasi, saat ini sangatlah membutuhkan peran pendidikan untuk bisa merancang strategi-strategi agar bisa bertahan hidup dan beradaptasi dengan dunia yang menjadi serba elektronik. Era disrupsi saat ini sangat mempengaruhi generasi muda dalam berkembang. Banyak sekali pengaruh-pengaruh buruk yang masuk untuk merusak peradaban manusia. Hal tersebut dikarenakan banyak sekali produk digital yang membuat masyarakat Indonesia menjadi malas dan sudah terbiasa melakukan hal dengan santai karena sebagai pekerjaannya telah dikerjakan oleh mesin. Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi berjalannya pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada faktor sosial dan budaya. Dalam pelaksanaan pembelajaran, orang tua sangat berperan penting, terutama dalam pendidikan karakter. Pembentukan kepribadian dan karakteristik seseorang semula tertuang dalam keluarga dan lingkungannya itu. Bentuk perilaku seseorang cerminan dari kedua orang tuanya dan lingkungan pendukungnya. Pengaruh sosial lainnya bisa saja dalam dunia non formal. Jika seorang peserta didik mengikuti kegiatan di luar pembelajaran akademik atau seperti ekstrakurikuler, tentulah banyak sekali ilmu-ilmu baru yang didapat dan juga bisa membangun serta membentuk karakter yang lebih baik dalam lingkup ekstrakurikuler. Yang kedua, ada faktor ekonomi. Tak hanya sosial budaya, tetapi ekonomi juga menjadi salah satu faktor penentu kemajuan dalam pendidikan. Dalam hal ini, ekonomi bisa menjadi salah satu faktor penghambat kemajuan pendidikan, dikarenakan banyak sekali peserta didik yang kesulitan, bahkan hingga putus sekolah, karena keterbatasan biaya yang dimiliki. Tetapi untuk menjawab permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan program wajib belajar 12 tahun dan mendirikan sekolah-sekolah negeri tanpa biaya untuk berbagai kalangan tanpa membedakan latar belakang. Dengan begitu, para peserta didik yang berada pada kalangan ekonomi ke bawah bisa ikut serta melaksanakan pembelajaran dan berkontribusi untuk memajukan peradaban bangsa. Akibat dari banyaknya anak yang putus sekolah adalah kemajuan negara kita. Dengan banyaknya peserta didik yang tidak maju, maka banyak pula pengangguran yang bergelimpangan dan akan menurunkan pemasukan uang negara atau defisit uang negara. Ketiga, faktor politik. Pendidikan politik dibangun untuk membentuk generasi muda agar peka terhadap isu-isu politik yang ada sehingga bisa memberikan banyak kontribusi dalam negara ini. Negara juga berperan penting untuk bisa memfasilitasi, membangun, mendukung, dan melindungi segala bentuk pendidikan politik dan juga segala bentuk kritikan oleh mahasiswa dan masyarakat. Karena dengan kritikan kita bisa memberikan banyak masukan terhadap negara dan pemerintahan, serta dengan adanya kritik berarti adanya permasalahan dalam pemerintahan Indonesia. Dalam dunia politik juga memerlukan adanya pendidikan, sehingga partai-partai politik bisa berguna bagi masyarakat
berfungsi sebagai sarana pendukung, penghubung, dan pendukung rakyat dalam hal pemerintahan. Namun yang kita ketahui bersama bahwa banyak sekali partai-partai yang justru malah memanfaatkan keberadaan rakyat hanya untuk suara semata dalam pemilihan umum. Dalam mengatasi hal tersebut, para anggota partai terbilang sangatlah kurang pendidikan, terutama dalam pendidikan karakter. Bukan hanya pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan pendidikan karakter. Menurut saya, elit politik juga membutuhkan pendidikan karakter agar bisa lebih menghargai rakyat. Pada hakikatnya, pendidikan tidak hanya untuk melangsungkan hidup sendiri, tetapi dalam menjalankan segala rintangan, kita membutuhkan orang lain untuk membantu kita. Di tengah maraknya globalisasi seperti ini, kita harus bisa menghargai keberadaan masyarakat yang ada, sehingga tidak menimbulkan banyak perkara buruk dan saling mendukung satu sama lain. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita harus bisa memberikan rasa nyaman dan bahagia terhadap sesama manusia. Dalam bidang pendidikan, ia berpendapat bahwa guru menjadi peran utama dalam proses pembelajaran, karena gurulah yang akan pertama kali dinilai. Guru harus bisa menyiapkan segala potensi dan kepribadian baiknya, lalu bersigap untuk membenahi segala permasalahan yang ada pada pendidikan. Dalam mengatasi masalah pendidikan saat ini, pemerintah mengeluarkan suatu program yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, pemerintah fokus pada perbaikan pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan karakter mahasiswa. Pandangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu berharap dengan adanya MBKM ini mahasiswa bisa lebih merdeka atau bebas dalam mengasah segala kemampuan atau skillnya. Sedangkan di mata filosofi yaitu John Dewey, penerapan Merdeka Belajar harus dibarengi dengan salah satu aliran filsafat yaitu progresivisme. Nah, dengan adanya hal tersebut bisa membawa arah dan tujuan pendidikan itu sendiri dan juga bisa menjadikan pendidikan Indonesia lebih maju dan berkualitas. Model pengembangan yang dilakukan dalam MBKM pada pengembangan kurikulum yang berupa perancangan segala bentuk kebijakan, merancang SOP, dan merancang program pendukung akademik. Respon mahasiswa sangatlah beragam terhadap adanya program MBKM ini. Ada beberapa kalangan mahasiswa yang merespon pro dan ada juga beberapa kalangan mahasiswa yang merespon kontra akan adanya program MBKM ini. Tetapi sebagian besar program ini disambut baik oleh para mahasiswa dan juga dunia pendidikan karena program ini dinilai bisa memberikan dampak positif pendidikan terhadap pengaruh adanya COVID-19. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.